Kemarin kita tahu Prof. Kusnadi dari juri CRM yang kita ini kan masuk kita masuk apa? Nominasi. Nah, saya tanyakan kira-kira kriteria penjurian itu apa yang bisa melakukan masjid itu di dalam final nanti? Terima kasih. Kalau spesifik Pak Kus, kan saya tanya spesifik tetapi ada beberapa gambar. Yang pertama adalah tentang kepengurusan. Jadi internal dulu pengurusnya seperti apa, ada yang fokus atau tidak. Kalau fokus ada berapa orang. Yang kedua adalah tentang kebermanfaatan untuk warga sekitar. Bermanfaat enggak program yang disampaikan? Terus ada pertumbuhan perkembangan jamaah. Ada enggak perkembangan atau pertumbuhan jamaah? Terus yang ketiga, secara finansial bisa tidak masjid mandiri ke depannya? Kan pertama, kedua kan otomatis akan ada mandiri. Al-Falah itu sampai saat ini mendampingi beberapa masjid, salah satunya adalah Masjid Taqwa, kurang lebih sekitar 2 kilo dari sini. Itu menjadikan masjid mandiri dengan cara kampung sedekah. Jadi infak 1000 sehari dimulai sekitar masjid 1 RT, berkembang sampai sekarang sudah 1 RW. Jadi mereka berkontribusi untuk masjid lewat infak kampung sedekah 1000 sehari. Kenyataan di lapangan setelah infak dikumpul pada hari Jumat, harusnya 1000 sehari kan 7.000 per kenceleng lajismu. Itu melebihi, ada yang 7.000 yono, 5.000 yono, 70 yono, 100 yono. Jadi kita tidak ngerti, karena yang kita sampaikan susuk belonjo, ibu-ibu susuk parkir, bapak-bapak masuknya ke kota infak tiap hari Jumat ditarik. Ini salah satu masjid. Yang kedua adalah masjid di satu desa, itu masjidnya di tengah Tegal, persawahan, rata-rata masyarakatnya petani dan buruh. Itu juga mulai berkembang dan sekarang mereka sudah punya wifi dari sini, 1 tower wifi di sana. Sekarang kurang lebih ada 50 titik, 50 jamaah yang langganan wifi masjid itu. Jadi masjid pelan-pelan tumbuh. Masjidku orang warga nih di tengah sawah, tengah Tegal. Nah, itu contohnya mereka tumbuh. Mantan. Jadi bukan karena masjidnya letaknya di mana, tapi bagaimana bisa berkontribusi. Di Surabaya ada Masjid Pemuda, di daerah mana itu? Kali Kepiting. Saya pernah Kali Kepiting, saya pernah ke sana. Masjidnya cilik, paling 3 sak kali 10 orang, 30 orang nggak suan. Tapi kontribusi mereka, infaknya itu bisa sampai 1 miliar per bulan. Harusnya jenengan yang ke sana. Nek soal infak loh. Karena dulu dari sini juga mereka sini diskusi belajar sama Pak Kus, kita ke sana tumbuh. Nah itu bisa loh. Iso loh, Kali Kepiting ya, Kali Kepiting depannya Kali Jorok. Nah, sekarang sudah bagus. Oke, monggo. Ada lagi Bapak-bapak? Nggih, monggo. Kami dari Masjid Indonesia, saya ingin tanya saja, tapi sejujurnya saya dengan banyak anak muda. Pertanyaan saya, apakah jamaah anak muda itu dari sekitar kampus ini, luar kampus atau musafir? Karena ada perbedaan dengan di tempat kami. Kesulitan tempat kami mengumpulkan anak muda itu 3 cabang yang kami sampaikan. Yang pertama, karena banyak pekerja yang di luar kota. Yang kedua, anak-anak punya alasan konsentrasi sekolah atau kuliah. Dan yang ketiga, anak muda mempunyai komunitas tersendiri. Kalau temannya itu tidak masjid, rata-rata dia juga sulit mencari teman untuk gandengan ke masjid. Ini. Nah, ini kiat-kiat apa yang dilakukan di Masjid Al-Falah Seragen ini
sehingga ada jamaah anak-anak muda yang rajin berjamaah ini. Terus yang kedua tadi disampaikan bahwa Masjid Al-Falah mempunyai badan eksekutif, tentunya mengeluarkan bisaroh. Hubungannya dengan tadi disampaikan oleh Kasismi bahwa semua masjid itu dicatat oleh Kasismi. Terus disampaikan bahwa untuk takmir akan mengajukan program anggaran-anggaran dari Kasismi. Lek kurang ya jalur Kasismi, sehingga terjadi overshot. Seandainya kalau shot itu kira-kira Kasismi apa noroni. Terus yang terakhir, saya ingin tahu berapa kisarannya sis yang diterima dengan berapa kisarannya biaya yang dikeluarkan. Terima kasih. Atur nuwun. Kalau jenengan tanya Al-Falah itu mboten gede warga, ndak punya warga. Jenengan lihat tuh sekitar masjid tuh bank, kantor, napa niku warung, toko, gereja, stasiun kereta api. Niku stasiun niku tembusnya teng Gubeng niku. Rel sepur, ndak ada warga. Anak muda dari mana? Dari sekitar masjid. Ada yang anak muda itu sing komunikasi jenengan Mbak Yuni niku rumahnya 23 kilo dari sini. 23 kilo. Kok iso gelem nang masjid? Gak ero, Pak. Tuh nggih. Jadi bagaimana mencari anak muda dikumpulke? Anak muda itu senengnya apa sih? Sekarang kafe, Pak aku sudah pernah menyampaikan 5I nggih. Nah, saya akan singgung sedikit. Anak muda senangnya ke kafe, dolanan apa nang kafe? Yang dicari apa? Yang dicari pertama ada nang kafe wifi ini gratis. Begitu jenengan masuk ke Al-Falah saat ini dibuka wifi gratis. Passwordnya untuk jamaah. Yang kedua, anak muda cari apa? Kopi. Di depan ada air panas, ada teh, malam ada kopi. Yang ketiga, anak muda cari apa? Makan, nasi. Di sini ada program makan-makan. Selanjutnya apa lagi? Rekreasi. Dulin, naik gunung, ke pantai. Seperti itu. Yang ketiga apa? Selanjutnya apa? Istri atau suami. Seperti hari ini, pegawai masjid dinikahkan di masjid. Ngoten. Anak muda jadi ya pertama kesenangannya mereka apa sih? Diakomodir oleh masjid pelan-pelan. Nanti orang yang sefrekuensi ngajak. Kalau yang tadi pagi ya jamaah apa nggak tahu dari mana. Tapi kita di masjid sendiri ada anak muda juga banyak. Yang tadi pagi yang ikut bantuin itu Al-Sufah ada sekitar 7 orang. Tidur di masjid, makan di masjid, semua dari masjid. Nggih, ngoten ada lagi yang belum kejawab. Badan eksekutif. Anak muda badan eksekutif. Apalagi Pak, badan eksekutif. Saya ulangi. Tadi Ustaz Lufi menyampaikan bahwa Al-Falah kan punya badan eksekutif. Tentunya mengeluarkan biaya. Terus juga disampaikan bahwa penerimaan sis akan dicatat oleh petugas stasiun dan takmir mengajukan program sesuai dengan anggaran. Nek torok piye ngoten nggih. Nomboki Pak. Terus terjadi tiap bulan ada shot nomor. Nggih. Terus yang terakhir, kalau terjadi shot nomor, kira-kira tiap bulan itu pengeluarannya berapa? Yang diterima itu totalnya juga berapa? Ya, terima kasih. Ngeten. Niki kita mikir yang gampang guys, yang gampang banget. Kita ngitung per pekan. Biasanya disampaikan saat sholat Jumat. Ngeten nggih. Alhamdulillah hari ini pengumpulan sekian, pengeluaran sekian. Alhamdulillah kas masjid hari ini minus 50 juta. Pekan pertama minus 50 juta. Terus apa mboten? Yang kedua kan Jumat lagi disampaikan lagi. Alhamdulillah penghimpunan sekian, pentasarufan sekian, untuk biaya sekian. Alhamdulillah masjid minus 50 juta lagi. Nah, selama satu pekan masuk yaudah nyambut gawe. Kita dapat lebih, Pak. Yang 50 juta ini tertutup. Satu pekan tutup. 50 juta ini sekondi, yang minus yang pekan saat itu. Sesuk tutup meneh.
Itu yang pertama. Sinorokin sapa? Sistemnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah minus dari mana sih? Ini contoh nih. Karpet niki karpet. Karpet yang paling gampang. Karpet kita saat itu udah jelek, Pak. Wis elek. Untuk sujud sini sudah kasar. Sehingga kita tidak tahu ada satu toko karpet yang menyampaikan, "Pak, bagaimana kalau karpet masjid iki mbok yo diganti, opo sih mung ganti?" Nah, untuk ganti karpet ini biaya tidak sedikit. Mahal nggih, Pak. Karpet itu larang ya, masjid iki aset ya larang ya karpet. Ya masjid duit dari mana? Toko karpet ini kan diko. Loh, untuk alfalah sing penting pasang sih ae. Gak usah mikir duit. Pasang aja karpet. Lah kok bayarin piye? Bayarin kalau ada uang. Ya masjid digituin, bayar kalau ada. Ya sampai kapan? Ya sampai ono duite. Setelah karpet dipasang, saat kajian Ahad pagi, setiap kajian kita sampaikan, Bapak Ibu, mohon maaf, karpetnya pripun? Alhamdulillah Pak, karpetnya pun anyar. Buat sujud sudah tidak sakit di jidat. Empuk nempuk, nggih alhamdulillah adem niki. Nggih alhamdulillah ning niku dereng dibayar. Monggo sareng-sareng bayar. Dari situ jamaah ya ini karpet sing tak nggone urung bayar. Aku bayar. Dapatlah infak, ada kekurangan. Depannya lagi kita sampaikan, alhamdulillah karpet terkumpul sekian juta, monggo. Baru kita sampaikan. Nah, selama ini belum dibayarkan masuk minus, Pak. Minus 138 juta. Begitu juga yang lain, sama konsepnya seperti itu. Jadi minus-minus yang kecil tertutup pada pekan itu, Ngoten nggih? Oke. Kalau soal tadi Bisaro, insan dan sebagainya, sampun ya, kita udah bahas di depan tadi, semua dapat Pak, tergantung kompetensinya. Jadi mereka kesini tidak sia-sia, paling orang gitu bensin pulang pergi dari rumah ke sini ada. Iya, ada lagi? Kalau nggak ada, monggo 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita kenal masjid Jodoh Raya sama akal stafnya dengan masjid yang makmur memakmurkan. Ini kalau dilihat dari ketakdiran secara keseluruhan. Nah, kami itu telah berkeliling dari masjid ke masjid di Surabaya. Ada satu program besar yang nanti sesuai juga disampaikan, yaitu mengenai remaja masjidnya. Kalau belajar takmir masjid itu kan dibongkarin sama kelas. Tapi kalau belajar remaja masjid yang paling maju, itu saya belajar kemana? Apakah di Al-Falah, apa di Jogokarya itu ada organisasinya tersendiri remaja masjidnya itu? Kemudian bagaimana kegiatannya, bagaimana mereka ini, apa saja kegiatannya, itu mohon diberikan pencerahan. Nah, ini kemarin kita keliling masjid di Surabaya itu rata-rata remaja masjidnya itu entah mati atau tidur atau bagaimana, hampir sudah terlihat dilihatnya. Terima kasih. Ada lagi Pak, satu lagi. Sami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang tanyakan kedua ini Pak. Jadi itu kalau kita lihat memang budaya masalah keuangan itu tidak seharusnya memang penting Pak. Tapi itu juga penting. Nah ini yang saya tanyakan ini, kalau kita lihat tadi semuanya ditanyakan yang sudah jalan, sudah enak-enak juga, sekarang kan kondisi sudah bagus. Yang saya tanyakan awal-awalnya dari Al-Falah itu yang sumber dananya bagaimana,
sehingga bisa pecah dulu. Itu kan lebih perjuangan yang pertama itu. Terus yang kedua, setelah saat ini tadi sudah disampaikan semua ya, kemudian ada beberapa yang bisa disimpulkan gitu lah ya. Tapi tadi sudah jelas, tapi itu yang awalnya itu. Awalnya perjuangan saya tidak mudah. Jadi yang perlu kita tahu dua sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita lihat sekarang ya, sekarang supaya biyen piye, dulu seperti apa sih? Kemungkinan nggak jauh beda dengan beberapa masjid Pak. Awalnya dengan perubahan sistem kepengurusan, di mana di dalamnya banyak anak muda itu ada pro kontra, suka tidak suka, seneng ora seneng, canom iki isone apa yo iso golek duit, canom iki isone apa yo ngerti masjid. Secara ilmu ya belum, tapi bagaimana menggerakkan masjid bisa berdaya, bisa. Ngoten nggih. Awalnya seperti apa? Awalnya dulu ada begitu ada kepengurusan baru juga bingung Pak, ini masjid mau dibawa kemana, seperti apa. Saat itu ada uang infak itu tinggalan sebelumnya ada kurang lebih 200-an juta. Karena kita bingung programnya seperti apa, mencari infak seperti apa, pola seperti apa, bingung Pak. Ya apa ini? Ngurusi wis terbentuk. Habis itu karo programnya apa? Nah, bergurulah ke Jogokaryan. Beberapa orang sinau ke Jogokaryan. Di sana juga bingung loh, programnya banyak sekali. Gak ono sing cocok iki. Ya udah, difoto semua, dokumentasi semua. Setelah dokumentasi, difoto, apa yang ada di sana, plek, diterapkan di Al-Falah. Cocok gak cocok? Pokoknya terapkan di sini. Ada pro, ada kontra. Imam digaji, kontra. Ono sing ora oleh, ono sing oleh. Makan-makan gak oleh. Kamu duit infak kok dimakan-makan. Memang duit infak kok golek angel-angel malah gimana mangan. Nggak boleh. Infak itu untuk membangun. Karepe kono bangun. Al-Falah nggak pernah bangun. Bagaimana infak yang udah dimasuk bisa kembali ke jamaah dalam bentuk program. Akhirnya beberapa program kita terapkan di sini. Yang pertama, makan masjid, makan Al-Falah terkenal masjid 3M. Makan. Habis kegiatan makan, habis tausiah makan, habis sharing masjid mangke dahar ngajak. Seperti itu Pak, terapkan. Terus kotak infak ganti gede-gede, banyak yang besar, diseborkan besar-besar, sehingga dari manapun jamaah masuk, lewat pintu manapun jamaah masuk, permudahlah jamaah untuk infak. Termasuk di depan pintu ada berangkas 2 kanan kiri. Berangkas jadi mosok orang mau ngambil berangkas gak iso, berangkas masuk. Jadi sak gepok masih segel pun nanti masuk. Imam digaji, makan-makan, berangkas, program. Anak muda yang ngurusi. Tadinya anak muda ngerti apa? Pokoknya jalan aja. Akhirnya begitu program jalan, anak TPQ jalan perlahan dengan berbagai permasalahan, kontrak, ya akhirnya sampai sekarang. Nek setiap orang komen dilarang, gak sido, gak melaku Pak. Seperti itu jalan aja. Nah itu terus tadi anak muda problemnya seperti apa? Kan Al-Falah juga problem Pak. Anak mudanya nggak ada. Akhirnya seperti apa memulainya? Kita surati sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah negeri Surati. Ada di sana namanya pengurus Rohis, kata tuh Pak, Rohis Islam masjid sekolah. Kita surati, dikumpulkan, surati, kumpul di satu tempat. Nek mereka disurati kumpul di masjid, tidak mau. Tapi saat itu setelah kita surati, dikumpulkan di rumah makan. Yang datang undangannya 2 orang, sih datang lebih dari 2 orang, gak apa-apa. Mangane ke masjid mangan. Dari situ kita dapat database. Terus seperti apa programnya? Nah, program anak-anak itu bukan langsung ngaji,
tafsir mboten saged, bulugul maram mboten. Programnya nopo? Anak muda. Bagaimana membuat konten, membuat video, Canva, ngoten Pak, editing, YouTube, apa melih, IG. Jadi tidak ada program ini dulu, terus meningkat naik ke public speaking. Public speaking itu kan bagaimana jadi MC, bagaimana tausiah apa, tapi judulnya public speaking. Jadi akhirnya mereka merasa, habis itu mereka dimintai feedback, kira-kira program apa lagi ya, walaupun kita sudah punya data program, apalagi muncullah beberapa program dari dia, kita yang menginisiasi, tapi dia yang, oh dari aku seperti ini, seperti itu Pak, mengkolaborasikan program. Akhirnya mereka merasa senang, di samping 5I tadi ada di sini, nggih. Ngoten. Nggih. Setelah yang tadi. Jadi kalau kita lihat masjid Al-Falah ini kan miliknya Pemda. Nggih. Ini setelah diserahkan ke Muhammadiyah, ini masih ada campur tangan tentang masalah sumber daya. Nggih. Alhamdulillah boten. Boten Pak. Ya Pemda mau doa mawon. Nek mangke enten syarat ketentuan. Nggih monggo. Hampir sama, nggih. Betul enten. Jadi alhamdulillah Pak Bupati ini sholatnya nggih teng mriki. Ning kita masjid legalitas Pemda, tapi semua pengurusan dari Muhammadiyah. Nggih, full. Dan semua ikut Baitul Arqam. Wis pokoke kabeh iki harus ikut. Nggih, monggo ada lagi? Untuk pemberdayaan UMKM lingkungan sini, Bapak Lutfi juga memberikan bantuan Bantuan ke UMKM atau mereka bagaimana? Ya, karena pinjaman ke UMKM. Oke, alhamdulillah. Itu masuk nanti kita ke koordinasi. Kebetulan saya mendampingi UMKM. Kurang lebih nek nanti ngaji jenengan ngelihat tuh paling sepintas karena babaran ini ada sekitar 240 anggota terdata, tapi yang aktif itu kurang lebih 140 orang, 120 140 orang per pekan. Nah, programnya kita yang atur, kajian kita, jadi mereka bisa berjualan di sekitar masjid, syaratnya cuman mau sholat di masjid, nggak bisa sholat, mau dibina sholat, nggak bisa ngaji, mau diajarin ngaji. Itu target pertama. Yang kedua, infaknya tumbuh. Mereka yang sekitar sini infaknya cuma 5.000 kembali ke mereka lagi, jadi tidak berat sih Pak. Jadi terus bagaimana dengan mereka yang mempunyai permasalahan utang piutang? Itu kalau memang di bawah 2 juta itu dengan pola pengasuhan korbulasan. Dulu saya belajar ke Lajismu Surabaya sama Ponorogo tentang Bank Ziska. Oke, enten toh. Jadi di Al-Falah ada Bank Ziska. Kebetulan saya yang membidangi sampai sekarang. Kita sekarang mempunyai sekitar 145 mitra Bank Ziska yang sudah terselesaikan kurang lebih 30-an orang dengan berbagai permasalahan. Ngoten. Jadi ada lagi? Ini terakhir. Lansia, peminat lansia yang 60 ke atas, 70 ke atas, 70. Ada Pak, ada kelasnya. Yang kelas ngajinya ada, yang di sini ada, yang di luar juga ada, tergantung daerahnya. Jadi pendampingan lansia ngaji mulai ikro dan lain sebagainya itu. Jadi kita ya ngajinya ya tentang husnul khotimah, ikro 1, ikro 2, yang Quran ya Quran. Enten ada pendampingan, ada kelasnya. Oke, itu aja beberapa dari kami. Sampai jam 7 habis ini langsung di depan. Beberapa materi yang saya sampaikan tadi itu saya, kalau bukunya Pak Gus sampun gadah nggih. Oke, kalau bukunya Pak Gus ada, ini ada buku lagi, ada 2. Nuwun sewu, yang ikut di sini enten dosen apa guru? Oke. Guru. Alhamdulillah ada satu buku yang disebut Masjid Society 5.0. Nah, berarti 5.0 punya Anda nggih. Di mana perubahan sosial dan inovasi masjid-masjid di era digital.
Di sini membuka mindset masjid seperti apa, program keuangan seperti apa, terus menggerakkan anak muda seperti apa. Ini tentang mindset kemasjidan. Ini saya tulis dalam satu buku Masjid 5.0. Nih, ini juga saya tulis berdasarkan masukan dari beberapa sharing masjid seperti ini dengan berbagai masalahnya kita buat di satu buku. Yang kedua adalah Quantum Masjid. Quantum Masjid ini di mana dibahas tentang menaikkan leveling masjid berdasarkan teori mekanika kuantum bentuk jeru. Namun di dalamnya dibahas tentang sumber pendanaan, inovasi program dan peran generasi muda atau bagaimana anak-anak muda di masjid, termasuk di dalamnya ada sekitar 100 contoh program, kurang lebih 140 contoh program. Oke, ada lagi? Nah, ini harga ini untuk infak 160.000. Nanti di Alfala Market ada. Kalau nanti di sana belum buka, ada di Sayani. Tapi monggo. Kalau nanti pas habis, saya minta nomor HP sama alamat, kita akan kirim. Kebetulan tadi saya juga nggak nyangka nih akan datang seperti ini. Oke, monggo. Jadi materi yang kita sampaikan tadi tentang Masjid Raya Al-Falah, tentang konsep-konsep masjidan, kurang lebih ada sini tentang apa tadi? Kriteria untuk penilaian kurang lebih ada di sini umum, monggo. Itu aja dari saya. Moga-moga materi yang kita diskusikan pagi ini menjadi sumber inspirasi jenengan. Tidak bisa 100%, paling tidak saya ada beberapa hal yang bisa diadopsi. Nun wal qalami wa masrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.